Indonesia untuk bisa melangkah ke Piala Dunia memang sejatinya sangat-sangat gak mudah. Meskipun begitu, kita harus percaya kalau segala kemungkinan tentu masih bisa terjadi. Tentu kita tahu kalau musuh Indonesia sejatinya bukan cuma lawan di atas lapangan, melainkan juga orang-orang yang ada di balik layar. Dan AFC beserta gerombolan Sultan Timur Tengahnya, sebagaimana kita tahu dianggap adalah musuh terbesar Indonesia sekarang ini. Bukan apa-apa, beragam kejanggalan yang mereka timbulkan itu emang jelas kelihatan banget. Termaksud yang baru-baru ini, yaitu soal isu penunjukan tuan rumah round 4 dalam diri Arab Saudi serta Qatar, yang dianggap ada kepentingan geopolitik organisasi di sana. Atas dasar itulah, di tengah situasi sulit yang dihadapi, salah satu cara untuk melawan mereka ya dengan memperlihatkan permainan menarik, sama persis dengan apa yang dilakukan Jepang ataupun Korea misalnya. Namun untuk mengarah ke sana, jelas tim Garuda masih butuh pemain-pemain yang secara kualitas memang mumpuni. Di samping juga penyesuaian taktik terbaik dengan tim pelatih saat ini. So pasti, kita butuh banget pemain yang secara level bisa bermain dengan intensitas tinggi. Karena bila berkaca dari laga melawan Jepang kemarin, fair aja, cuman Michael Kors dan Kevin Dix yang paham dengan konsep permainan semacam itu. Namun sayangnya, gara-gara skornya 6-0, nama mereka, terutama Michael Kors, seperti biasa, jadi salah satu sasaran hujatan netizen yang bahkan banyak yang sebat pun masih ngeteng. Rasa-rasanya sumpah gedek banget gak sih kalau kita ngomongin AFC beserta gerombolan Sultan Timtengnya? Sebab harus diakui kalau adanya kong kali kong di antara mereka emang nyata adanya dan udah banyak kasus yang terjadi. Dan sialnya di round 4 nanti Indonesia akan berhadapan dengan 5 negara Timteng yang masuk round 4. Kalau soal sisi teknis permainan, oke lah kita bisa percaya diri kekuatan kita nggak kalah. Tapi soal non teknis itu loh yang ngeri-ngeri sedap. Apalagi kita pun juga nggak punya power lebih, mengingat di struktur keanggotaan AFC, Indonesia sama sekali nggak punya wakil terutama ya di posisi-posisi penting. Yap, masalah penunjukan tuan rumah ini masih jadi polemik. Arab Saudi sebagai host Piala Dunia 2034 dan Qatar sebagai mantan tuan rumah Piala Dunia 2022. Dianggap punya kepentingan masing-masing. Kenapa mereka harus jadi tuan rumah? Yap, di Asia sendiri, slot ke Piala Dunia nanti ada di 8,5. Dan sejauh ini, 6 tim yang udah lolos, cuman 1 yang dari Timur Tengah, yaitu Jordania yang dianggap kejutan. Selanjutnya ada Uzbekistan yang juga mengejutkan bisa lolos. Sehingga ada dugaan slot yang seharusnya diamankan Qatar serta Arab di round 3 meleset sehingga memaksa mereka buat main di round 4. Nah ya kali host Piala Dunia 2034 gak lolos. Pun begitu Qatar yang merupakan host Piala Dunia U17 5 tahun berturut-turut serta dianggap punya kedekatan personal dengan FIFA juga nggak lolos. Kalian nggak usah mikir Mimin ngehalu atau gimana-gimana, sebab udah banyak kok pandit-pandit ternama tanah air yang juga 11-12 pendapatnya, dan itu masuk akal. Ingat nggak pas Liga Champions Asia kemarin? Bisa-bisanya, mulai dari babak 8 besar sampai final mainnya di Arab Saudi semua, plus 1 leg doang pula. Alasannya sih Arab fasilitasnya jauh lebih lengkap dan lain-lain. Lantas apakah tim dari Jepang, Korea misalnya, nggak protes? Ya mereka protes, tapi diacuhkan gitu aja. Terus ingat, Qatar pas lawan India, bola yang udah setengah meter keluar, nggak dianggap sampai akhirnya terjadi gol dan disahkan. Itu kalau India menang, Qatar nggak mungkin lolos round 3, tapi ya kalian tahulah. Jadi di sini Mimin tekankan, lawan kita nanti di round 4 bukan cuma soal-soal teknis, tapi juga non-teknis. Sehingga dalam hal ini, federasi juga harus bertindak semaksimal mungkin. Paling enggak untuk main di tempat netral, kalau mau fair-fairan, kan gitu. Namun, semisal nggak bisa, ya udah seperti yang pernah dikatakan publik Jepang, kalau kita kalah soal kelicikan, ya udah kita lawan mereka dengan kualitas. Dan kayaknya hal itu yang sedang dilakukan oleh PSSI bila berkaca dari sikon yang ada. Memang secara umum materi timnas Indonesia ini udah bagus, tapi secara kedalaman skuad jelas ini masih sangat kurang kalau kaitannya buat main di level intensitas tinggi seperti lawan Jepang kemarin.
Ya, bila melihat laga versus Jepang kemarin, tim Samurai Biru tampil dengan pressing tinggi, umpan-umpan presisi, dan kecepatan individu yang memukau seolah mereka ingin memperlihatkan standar sepak bola level Piala Dunia tuh kayak gini loh. Pemain seperti Takefusa Kubo, Daichi Kamada, dan Wataru Endo bermain dengan intensitas yang seolah ingin mengingatkan Indonesia kalau ini adalah level yang harus kalian capai untuk main di Piala Dunia. Nah, jika melihat statistik, lini tengah dan belakang kita benar-benar keteteran ketika melawan tim-tim berpengalaman seperti Jepang ataupun Australia sekalipun. Maka dari itu, perlu adanya pemain-pemain yang terbiasa main dengan pola semacam itu. Selain tentunya evaluasi taktik yang harus segera dicari solusinya oleh tim pelatih kalau kita mau benar-benar naik kelas. Dan PSSI mungkin benar-benar harus bisa ngebut segala proses untuk pemain baru yang benar-benar udah jadi. Pascal Struijk misalnya, jelas dilihat dari sisi manapun, ia adalah pemain yang levelnya di atas Justin Hubner ataupun Elkan Bagot untuk posisi center back sebelah kiri kalau main pakai skema 3 back. Lalu di tengah, kita nggak mungkin terus bertumpu pada Tom Haye serta Pelupesi yang terbukti keteteran ketika melawan tim dengan level seperti Jepang. Oleh karena itu, dibutuhkan pemain seperti Jairo yang secara pengalaman udah pernah merasakan kerasnya atmosfer IPL untuk waktu yang lama. Yap, khusus buat Jairo nih, hingga saat ini diketahui ia masih memiliki masalah administrasi yang membuatnya belum bisa gabung timnas. Tapi kecintaannya pada Indonesia nampak jelas dari bagaimana Jairo ini juga mengirimkan pesan usai timnas kalah. Di mana dalam postingan skor akhir Indonesia versus Jepang di akun Timnas Indonesia, Jairo tampak memberikan komentar dengan emotikon semangat, yang mana ia meminta bahwa Indonesia harus bangkit. Mungkin komentar Jairo ini terlihat sederhana dan biasa aja, tapi di sisi lain, ini menggambarkan jika mantan pemain Crystal Palace tersebut masih menaruh perhatian pada Indonesia dan selalu memantau perkembangan skuad Garuda. Moga-moga aja ya, Jairo ini masih punya peluang ke Indonesia, terutama dalam waktu dekat sebelum round 4 dimulai. Karena secara kualitas, ia jelas bisa meningkatkan kekuatan lini tengah timnas Indonesia. Misal pakai pola 4-2-3-1 yang sepertinya akan dicoba Kluivert di FIFA Matchday bulan September. Jairo bisa bertandem dengan Pelupesi sebagai double pivot sehingga Tom Haye akan bertindak sebagai kreator serangan yang nggak perlu repot-repot mundur terlalu jauh. Di sisi lain, perihal segala pertandingan di round 3 yang udah usai, so pasti semua pemain punya kesan masing-masing, terutama bagi mereka yang berjuang sejak pertandingan pertama. Kelvin Verdong misalnya, di mana ia sejauh ini merasa puas dengan pencapaian Indonesia bisa lolos ke round 4 alias ya sesuai target. Hanya saja, ada beberapa hal yang menurutnya aneh dan sempat membuatnya kaget, terutama dengan apa yang terjadi ketika Indonesia away ke Bahrain serta China, yang mana itu menjadi 2 pertandingan paling ia sesali di babak ini, dan sejatinya itu juga pernah ia sampaikan ke media Belanda beberapa bulan lalu. Itu adalah pertandingan di mana kita bisa meraih 3 poin 2 kali, meskipun kami tidak berekspektasi soal itu. Kami bermain sangat buruk melawan Bahrain, wasit di sana juga tidak terlalu bagus. Saya pikir ada 6 menit perpanjangan waktu dan mereka mencetak gol pada menit ke-99. Sepertinya dia membiarkan permainan terus berlanjut sampai Bahrain mencetak gol. Kami adalah favorit melawan China, tapi kami dengan cepat tertinggal di babak pertama. Dalam jenis pertandingan seperti itu, sangat sulit untuk bangkit ketika Anda tertinggal. Negara-negara itu semua membuang-buang waktu. Kiper mereka terus mengalami masalah pada tulang rusuknya sepanjang laga dan tergeletak di lapangan sepanjang laga. Ucap Verdong dikutip dari Forzanet. Ia melihat segala isu yang berkembang, jelas Verdong mungkin nggak lagi kaget dengan segala hal yang ada. Baginya, terserah AFC mau mengatur seperti apa, lalu tim-tim lawan mau berbuat apa. Yang jelas, ia hanya fokus pada timnas Indonesia itu sendiri. Gak masalah mau lawan siapapun dan dimanapun, selama kita bisa menampilkan permainan terbaik, maka hasil positif itu pasti bisa diraih. Wih, kelas! Keberadaan pemain baru, kalau beneran digas, diharapkan bisa membantu tim Garuda, terutama untuk berjuang dari round 4. Mudah-mudahan segala isu non-teknis gak membuat konsentrasi pecah kemana-mana.
Malah yang ada, kita harus tunjukkan kalau bangsa kita ini bukan bangsa yang mudah meletre gara-gara masalah begituan. Justru ini bisa jadi momentum kalau Indonesia bisa loh melawan segala kemunafikan aliansi Tim Teng serta AFC dengan kualitas. Pokoknya hadapi aja, karena semua tahu kok kebenarannya seperti apa. Yang penting sekali lagi kita tunjukkan ke mereka. Mau dicurangin modelan apapun, Indonesia tetap fight gitu loh. Karena sejak zaman dulu, bangsa ini udah diajarin gimana arti dari perjuangan. Intinya nggak usah takut sama AFC serta aliansi sultannya Tim Teng. Tetap fight dengan kekuatan yang dimiliki, tunjukkan kalau Indonesia ini bangsa yang besar dan bermartabat. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.